Ada yang menarik, pemandangan tak biasa saat melintasi jalan di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sebuah becak tergantung tepat di sisi kiri pintu masuk sebuah pondok sosial yang bertuliskan Wisata Rumah Jiwa Hafara. Inilah becak sang empunya Habib Wibowo atau akrab disapa Babe. Bukan tanpa alasan, becak memang sengaja dipajang Habib untuk pengingat masa lalunya. Masa kecil Habib Wibowo dihabiskan dengan mengikuti tugas sang ayah yang berprofesi sebagai anggota TNI. Saat di Jakarta, Habib terjerumus kehidupan gelap. Dulu itu awalnya saya hidup di jalan dari kota ke kota dan akhirnya terdampar di kota Yogyakarta. Di sana saya bareng-bareng sama pemulung, pengamen, anak jalanan. Pada saat itu rombongan razia Pol PP datang. Saya digaruk oleh Pol PP. Saya dipukul, dihajar, ditendang, dibuk. Saya nggak ingin ada peristiwa-peristiwa itu terjadi lagi di regenerasi berikutnya. Disinilah ia bergelut dengan kerasnya hidup. Tidur di kawasan Malioboro, menarik becak, hingga memulung dilakoninya untuk membiayai hidup. Hari naas pun tiba. Ia terjaring razia dan diperlakukan tidak manusiawi. Setelah awal balik bahwa saya harus bangkit dan berubah, dan saya harus bisa menunjukkan bahwa kami bukanlah sampah masyarakat. Saya curhat kepada Presiden Malioboro. Presiden Malioboro itu akhirnya mengenalkan saya ke Pak Busro Mukodas. Pak Busro Mukodas itu adalah wakil ketua KPK di tahun 2000-an. Kita juga berjejaring dengan Mas Timi di kitabisa.com sehingga kita bisa berjalan dan bergerak menuju Jogja yang ramah jiwa. Pertemuan Habib dengan Presiden Malioboro pada 2003 membuahkan lahirnya Pondok Terpadu Hafara. Hafara bermakna anugerah Tuhan. Dengan menggunakan tanah kas desa, Pondok Hafara berdiri pada 2004 di tanah sitaan bank di kawasan Gonjen, Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Sedih karena pada saat itu kita hanya tinggal di sepetak rumah. Setelah itu kita tinggal di tanah sitaan bank. Setelah tinggal di tanah sitaan bank, kita pindah ke tanah kas desa. Setelah dapat tanah kas desa, kita udah membangun, udah ada masjid di sana. Nggak boleh kita perpanjang tanah kas itu. Bingung saya membawa kemana anak-anak. Di pundak saya ada 70 dampingan. Bagaimana mereka harus tinggal? Haruskah mereka terlantar lagi di jalan? Haruskah mereka lagi terbuang oleh sistem? Ternyata ada hikmah di balik ketika saya terusir dan terbuang. Hikmahnya banyak orang baik yang peduli pada kita dan kita bisa beli tanah ini. Dan dalam jangka waktu 1 tahun kita bisa bangun ini. Itulah awal bahwa saya akhirnya percaya bahwa tangan-tangan Tuhan ada di tempat ini. Berlatar getirnya hidup sebagai anak jalanan, Pondok Terpadu Hafara fokus menampung anak-anak jalanan, lansia terlantar, hingga orang dengan gangguan jiwa. Pondok Terpadu Hafara ini adalah tempat bagi saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, anak-anak saya, anak jalanan, pemulung, pengamen, bahkan ODGJ saya ajak ke rumah yang dulunya terbuang. Impian saya bareng-bareng bersama memanusiakan manusia sehingga Jogja benar-benar menjadi kota percontohan di mana ada wisata rumah jiwa dan Indonesia menuju ramah jiwa. Dengan visi memanusiakan manusia, Pondok Terpadu Hafara beraktivitas sejak jam 2 dini hari. Mereka dibangunkan untuk mandi taubat, dilanjutkan sholat dan ruqyah. Pagi hari dilanjutkan aktivitas fisik berupa olahraga hingga bernyanyi bersama. Selain aktivitas di dalam panti, para binaan juga diajak berbaur dengan masyarakat. Olahraga pagi bersama masyarakat sekitar atau menjadi jamaah sholat di masjid. Saya bergabung di Hafara tahun 2007.
Terus motivasi saya pengen membantu mereka dengan memanusiakan mereka, otomatis kita benar-benar menjadi manusia yang sesungguhnya. Mereka yang dipandang negatif di luar sana, ternyata di sini dia mempunyai sisi positif yang luar biasa. Satu adalah mereka mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki pada manusia lain, yaitu satu, mereka bisa membaca Al-Quran, mereka bisa mengaji, mereka bisa berbahasa Inggris, mereka bisa membuat lukisan ataupun menari, berjoget. Bahkan mereka mempunyai talenta yang luar biasa menurut saya di situ. Para warga binaan dibagi menjadi 5 kelas. Kelas 0 kecil diperuntukkan bagi binaan yang tidak bisa berkomunikasi. Kelas 0 besar ditunjukkan bagi yang terbatas berkomunikasi. Selanjutnya, kelas 1 untuk binaan yang bisa berkomunikasi namun tidak teratur. Kelas 2 bagi binaan yang sudah mengerti aktivitas dasar namun masih membutuhkan arahan. Sementara kelas 3 untuk yang sudah bisa membimbing binaan lain. Dalam penerapannya, jika mereka mengalami kemunduran akan turun kelas. Harapan pribadi saya adalah saya bisa pulang berkumpul dengan keluarga saya sendiri dan bisa bekerja. Dan untuk rumah jiwa Hafara bisa menampung orang-orang yang seperti saya ini nasibnya. Melakukan pekerjaan mulia ini memang bukan perkara mudah. Namun, Babe mengaku pertolongan selalu menghampiri. Sejumlah donatur datang dari arah tak terduga. Baik dari orang mampu, keluarga pasien yang sudah sembuh hingga pengamen jalanan. Atas pengabdian yang dilakukan Pondok Terpadu Hafara yang digagas Habib Wibowo mendapat gelar sebagai organisasi sosial nasional pertama pada tahun 2009. Habib pun memperoleh Satya Lencana Kebaktian Sosial pada 2010. Langkah ke depan, Pondok Hafara akan terus belajar memanusiakan manusia. Jogja Istimewa, Indonesia menuju rumah jiwa. Yuk berwisata di rumah jiwa.